Ya, mohon maaf putus. Ya, saya menunggu Kak Nisrina. Oke. Karena ternyata kalau Instagram itu maksimal 1 jam ya, Kak. Oh gitu ya, aku juga baru tahu. Iya, maksimal Kita 1 jam. kasih kan ngobrol. Iya, Iya, oke. Hmm. ya oke. Mungkin berarti tadi untuk tahapan dari yang dijelaskan Kak Nisrina terakhir adalah tahapan wawancara. Nah, Iya, untuk wawancara. tahapan selanjutnya masih ada atau sudah paling akhir itu wawancara, Kak? Sudah paling akhir sih untuk menjadi awardee LPDP. Udah, Seperti itu. terakhir. Mhm. Oke, berarti mungkin teman-teman yang tadi sudah bertanya bisa Mhm. di-up lagi pertanyaannya karena ternyata lebih dari Ya, 1 jam itu berhenti langsung, Kak. Ternyata. tanpa itu ya, tanpa petunjuk-petunjuk. Iya, tiba-tiba mati seperti itu. Nah, berarti mungkin bisa sambil saya review ya, Kak, untuk Mhm. dari penjelasan Kak Nisrina tadi sambil menunggu teman-teman yang mau nanya. Berarti yang pertama adalah di sini untuk mohon maaf untuk beasiswa LPDP itu ada tiga Mhm. tiga jenis apa ya? Beasiswa, Nah, umum, afirmasi dan target target is group, target is truth. targeted. Ya, kemudian untuk syaratnya itu ada IELTS, kemudian Mhm. ITP ya Kak. Itu tergantung Eh, dari Tergantung dari kita mau ke dalam atau luar negeri. Kalau ya luar itu negeri kita tergantung. butuhnya IELTS atau IDP kayak gitu. Hmm, hmm, hmm. Itu Mhm. juga tergantung dari universitas mana yang ingin dituju seperti itu ya Kak. Iya, benar. Jadi make sure kalian selalu cek websitenya. Kemudian di sini kalian harus tetap menjaga IPK kalian di atas Betul banget. 3 Iya, atau untuk tiga koma kaum-kaum lima. rebahan. Walaupun walaupun hobinya rebahan, tapi IPK tetap harus dijaga di atas 3. Iya, benar. Kemudian untuk di sini juga ada persyaratan 5 jenis surat yang harus dipenuhi ya Kak. Iya, benar. Ya, surat keterangan sehat, kemudian Bebas surat bebas narkoba narkoba, kemudian surat rekomendasi dari dosen atau atasan dari tempat atasan. kalian bekerja seperti itu. Benar. Kemudian untuk selanjutnya ada eh, tadi apa ya Kak? Ada esai, rencana studi, Bisa. dan proposal studi. Oh iya, berarti proposal rencana studi itu apa saja yang akan kalian pilih, mata kuliah apa yang Iya. akan kalian pilih, kemudian Mhm. untuk proposal studi itu apa saja ekskul yang akan kalian ikuti, Iya, kalian ikuti dan kemudian dan alasan kenapa kok itu bring benefit ke Indonesia dan ke lingkungan kalian kayak gitu. berarti tidak asal memilih, harus ada Mhm. alasan yang mendasari seperti itu ya Kak. Iya, benar. Oke, kemudian di sini ada seleksi ada seleksi bukan seleksi ya Kak, syarat administrasi ya. Ya, Persyaratan-persyaratannya iya. Yang yang pertama ada kalian harus itu memahami apa itu LPDP, kemudian pastinya. tentukan kalian itu akan memilih dalam negeri ataupun luar negeri, dan Mhm. pastikan lagi bahwa universitas yang kalian pilih itu masuk ke dalam list dari LPDP. Oh, itu dari Iya, tipsnya benar. ya, Kak. Iya. Ya, jangan menunda juga. Mhm. Kemudian di sini seleksi administrasinya itu ada apa. Jadi kalau seleksi administrasi cuman kayak seleksi dokumen-dokumen yang sudah kita submit gitu aja. Oke, oke. Mhm.
Jadi Nah, kita hanya menunggu aja. nah di sini udah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih Kak. Oke. Ya. Untuk proses mengurus semua beasiswa, kira-kira butuh berapa lama Kak kalau misal mau ngambil beasiswa, jeda setahun lulus untuk mempersiapkan semuanya, apakah bisa? Mhm. Langsung Mungkin, saya jawab ya. nah, Makasih atas pertanyaannya. Jadi untuk proses mengurus semua persyaratan beasiswa itu cepet kok asal kalian apa ya bisa mengatur waktu dengan baik dan benar-benar melihat kira-kira misalnya jadwal tes IELTS atau IBT itu adanya kapan kayak gitu. Jadi kalian benar-benar udah ada target, udah benar-benar ada tabungan untuk itu, insya Allah bisa cepet. Kalau saya kemarin jeda dari saya sidang itu saya langsung mengurus memulai mempersiapkan syarat-syarat LPDP sekitar 3 bulan kayak gitu. Yang agak lama itu menulis rencana studi sama proposal studinya karena kita harus browsing-browsing dulu, kemudian benar-benar harus tahu alasan kita kayak gitu. Dan iya. kalau misalnya mau ngambil beasiswa jeda setahun setelah lulus, bisa, bisa kok. Jeda setahun setelah lulus bisa masih dapat beasiswa LPDP. Maksimal usianya itu 35 tahun untuk yang mau S2. Hmm, Mhm. oke. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Ya, Kenapa Kak Nisrina lebih memilih negara Australia dibanding negara lain seperti Eropa atau oh ya ya. Mhm. Jadi ini ceritanya panjang sih. Jadi sebenarnya hmm, kan apa ya? Saya tuh cari yang dekat gitu. Karena apa ya? Australia pun juga bagus untuk Master of TESOL-nya dan di Monash University itu emang yang terbaik sih education-nya. Jadi saya pilih di Australia. Dan waktu itu juga apa namanya sempat browsing-browsing kalau education di Australia itu di Monash University Australia itu masuk nomor 12 dalam dunia. Jadi itu udah cukuplah dekat dengan Indonesia. Kemudian istilahnya kalau kita nanti kembali ke Indonesia, kita juga bisa menjalin kayak meningkatkan jalin persahabatan dengan Australia kayak gitu. ya? Mhm. Oke. Saya pilih dulu jawabannya. Ya. Jawab pertanyaannya. Mau berapa pertanyaan nih Kak? Terserah deh sampai waktunya habis. Oke, karena kita sampai jam setengah 10 ya Kak. Mhm. Oke. Di sini ada pertanyaan, LPDP punya kuota orang maksimal per universitas atau enggak Kak? Oke. Nah, mhm. Iya, tadi pertanyaannya. Nah, jadi sejauh yang saya tahu, jadi LPDP itu tidak ada kuotanya. Jadi selagi kita itu memiliki value yang sesuai dengan LPDP, jadi kita itu masih bisa diterima gitu. Berapa banyak pun orang yang akan menuju kampus yang sama dengan kita kayak gitu. Misalnya di Monash University ada di semua jurusan ada 40 orang misalnya. Kalau mereka semua memiliki value yang dicari oleh LPDP dan worth it, maka mereka semua bisa menjadi OD LPDP kayak gitu. Jadi nggak ada minimal atau maksimal kuotanya, nggak ada. Oke, berarti ketika kalian mampu dan bisa, nggak terhalang oleh kuota ya Kak? Iya, benar. Hmm, mana lagi ya? Mungkin Kak Nisrina bisa memilih Kak pertanyaan. Hmm, yang mana ya? Wah, Banyak sekali yang tertarik untuk bisa oke. mendapatkan Ini, beasiswa. apakah dalam pengambilan jurusan di beasiswa LPDP harus selinear dengan jurusan kita di Oh ya. S1? Jawabannya enggak, karena apa ya, asalkan kalian itu bisa memberikan reason atau memberikan, bukan excuse ya, pokoknya reason atau alasan Hmm. yang urgent yang membuat kalian itu harus pindah jurusan kayak gitu. Misalnya kalian Hmm. dulu itu jurusan matematika misalnya, kemudian di luar negeri nanti di Aussie misalnya kalian ingin mengambil jurusan bisnis. Nah, kalian jelaskan alasan kalian. Misalnya, kalian mau ambil jurusan bisnis karena kalian
sedang mengembangkan bisnis berupa bimbel matematika misalnya kayak gitu atau apa. Pokoknya kalian punya alasan yang jelas kayak gitu. Kenapa kalian harus mengambil jurusan yang nggak linear? Oke. Mhm. Berarti untuk tidak memilih salah satu tidak tidak satu jurusan itu tidak apa-apa asal memiliki alasan yang kuat seperti itu ya Kak. Iya, benar. Ya, oke. Hmm, Mana lagi ya? Hmm, nih, surat rekomendasi dari dosen cukup dari satu dosen aja apa bisa lebih, Kak? Nah, kalau surat rekomendasi dari dosen itu boleh satu aja, bisa lebih banyak, lebih baik sih. Ya, karena berarti banyak orang yang mempercayai kamu untuk menjadi awardee LPDP kayak gitu. Cuman kalau misalnya kalian cuman punya satu surat rekomendasi dari dosen, mm-mm, make sure kalau beliau itu orang yang benar-benar mengerti kalian kayak gitu. mm. Dan ya benar-benar mengerti kira-kira kalian selama di kelas itu bagaimana prestasi kalian seperti apa kayak gitu. Nah itu benar-benar lebih membuat apa ya surat rekomendasi itu kayak natural kayak gitu. Iya, tidak dipaksakan dibuat-buat. Iya tidak dibuat-buat gitu. Iya. Hmm, itu sih. Kemudian apalagi? Untuk surat rekomendasinya harus ada kop atau instansi pemberi rekomendasi kah, Kak? Jadi surat rekomendasi ini itu ada formatnya dari LPDP. Kita itu Mm. tinggal ngeprint dari websitenya, kemudian tinggal ngisi gitu aja. Jadi nggak perlu kop atau eh, kayak identitas instansi itu nggak perlu kayak gitu. Oh, oke. Berarti memang Mhm. sudah disiapkan oleh LPDP-nya sendiri ya, Kak? Iya, sudah disiapkan kayak gitu. Berarti yang harus kalian lakukan adalah mengakses website dari LPDP, Iya, itu bener. beasiswalpdp.kemenku.co.id ya, Kak. Iya, Sebenarnya .co.id. di situ sudah lengkap untuk Hmm, persyaratan, kemudian tahap-tahapannya seperti itu ya, Kak. kalau tahapannya sih nggak ada, tahapannya nggak Hmm, ada, cuman persyaratannya kemudian kayak jenis esainya yang harus dikumpulkan itu apa aja kayak gitu. oke. Hmm. Kemudian, Kemudian apa lagi nih? Oh ini, untuk beasiswa luar negeri apakah diharuskan untuk memahami bahasa negara tujuan? Kalau enggak, apakah kita akan masuk ke kelas internasional di kampus pilihan? Nah, sejauh yang saya tahu, hmm, berdasarkan pengalaman teman-teman saya juga, kayak misalnya ke Belanda, kita itu nggak harus tahu bahasa Belanda kayak gitu. Jadi nggak harus memahami bahasa negara tujuan. Dan kita nanti bakal masuk ke kelas internasionalnya yang menggunakan English language kayak gitu. Jadi don't worry. Pokoknya bisa bahasa Inggris saja. siap-siap. Gitu. Berarti tidak diharuskan bisa bahasa dari negara yang akan dituju seperti itu ya, Kak. Iya, kayak gitu. Dan selanjutnya, boleh minta tips persiapan IELTS-nya, Kak. Oke. Persiapan kalau saya kemarin pakai TOEFL IBT sih, tapi secara nggak langsung kira-kira Hmm, persiapannya sama ya. Karena mereka ini menguji four skills, yaitu listening, reading, speaking, and writing. Jadi hmm, kalian make sure kalau practice every day, karena kalau nggak every day itu bakal kurang banget. Dan masing-masing skill ini kalian harus benar-benar asah, terutama skill yang kalian merasa kurang banget kayak gitu. Kalau untuk hmm, readingnya, itu kalian banyak-banyak baca, terutama yang akademik kayak gitu, berhubungan dengan perkuliahan, dengan tema apapun. Kemudian banyak-banyak vocabulary kayak gitu, karena kalau banyak vocabulary nanti akan meningkatkan skor IELTS atau TOEFL IBT reading kalian. Kemudian untuk tips listeningnya, kalian banyak-banyak itu sih dengerin aja, dengerin kayak BBC atau dengerin TED Talk kayak gitu itu bakal membantu kalian banget dan hmm. berusaha untuk taking notes jadi latihan menulis cepat
ketika listening berlangsung, dan make sure kalau every word itu kalian spell correctly. Dan selanjutnya untuk yang speaking, kalian banyak-banyak latihan di depan cermin untuk TOEFL IBT-nya, sedangkan kalau IELTS-nya kalian banyak-banyak kayak conversation dengan teman kalian kayak gitu. Atau Hmm. lebih gampangnya kalian itu ikut kursus dulu, karena untuk IELTS dan TOEFL IBT itu emang agak susah levelnya kayak gitu. Jadi Hmm. kalau misalnya ya benar-benar kita nggak ngerti awalnya, tiba-tiba langsung tes itu bakal kaget banget, karena benar-benar apa ya, susah udah high level pokoknya. Nah, selanjutnya Yeah. yang untuk skill terakhir, writing, itu Hmm. selain banyak-banyak baca tadi dan meningkatkan vocabulary, kalian juga sering-sering latihan soal tentang menulis-menulis esai. Kalau Hmm. IELTS itu esainya uh, tentang sebuah grafik kayak gitu. Jadi kalian banyak-banyakin vocab tentang grafik, kayak decrease atau increase kayak gitu. Hmm. Baca-baca bukunya lah istilahnya. Ya. Gitu aja sih kalau tips persiapan IELTS-nya. Ya. Kemudian, Kemudian, nih ada, Kak, sertifikat selama kegiatan dan prestasi di kampus perlu disubmit juga nggak, Kak? Perlu. Jadi nanti itu ada, apa ya, kayak di formulir LPDP itu nanti ada bagian kayak pengisian prestasi kayak gitu. Selama kita di kampus, kita mendapatkan prestasi apa aja, kemudian organisasi apa aja, dan selama apa kita mengikuti organisasi tersebut kayak gitu. Mhm. oke. Tapi Udah ada formnya. kemarin, iya ada formnya, tapi bukan foto sertifikatnya yang kita upload, cuma nama-namanya aja kayak gitu. Oh iya. Iya. Terus, Hmm. hmm, mana ya? Udah ya? Hmm. Oh ini, apakah bisa mendapatkan LPDP saat di bangku kuliah supaya ketika lulus tinggal lanjut studi luar negeri? Nah, ini sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita mau dapat LPDP, kita harus lulus. Paling enggak seperti saya tadi, sudah sidang atau sudah yudisium S1 kayak gitu. Jadi Iya. istilahnya sudah dapat surat keterangan lulus, itu sudah aman, dan baru bisa daftar LPDP. Apa lagi? Hmm. Nah ini, apakah kita bisa memilih course master apapun yang ada di kampus yang terafiliasi dengan LPDP atau ada opsi spesifik? Nah, di website LPDP nanti ada buklet yang menjelaskan tentang uh, kampus apa saja yang bisa kita ambil dengan beasiswa LPDP, kemudian di situ ada spesifik jurusannya. Karena nggak Oke. semua jurusan di kampus-kampus itu mungkin yang akreditasinya bagus atau kayak gitu. Jadi yang dipilih LPDP mungkin hanya yang benar-benar akreditasinya bagus kayak gitu. Jadi hanya Iya. pilihan itu aja yang bisa kita ambil. Ya kayak gitu. Oke, oke. Ya, ada lagi. Kakak belajar IELTS-nya berapa lama dan di mana aja? Oke. Saya kemarin karena saya pakai TOEFL IBT, jadi saya di LPDP itu ada program namanya PB. Jadi PB itu 3 bulan. Saya kemarin saya belajar TOEFL IBT selama 3 bulan itu. Dan tesnya itu di Jakarta. Karena TOEFL IBT cuma ada di Jakarta aja. Hmm. Jadi 3 bulan. 3 bulan, teman-teman. 3 bulan. Kak, apa bedanya course S2 Master by Coursework dan Master by Research? Dan apakah LPDP bisa untuk keduanya? Nah, jadi kalau untuk ke luar negeri, itu ada 2 opsi yang akan bisa kita pilih untuk Master Degree atau Doctoral Degree. Yang pertama itu Master by Coursework, yang kedua Master by Research. Bedanya adalah kalau Coursework, kita hanya perlu lolos atau pas pas course-nya aja dengan nilai yang bagus. Kemudian tapi kita juga bisa mengambil mini research kayak gitu. Jadi di akhir
bukan tesis tapi kayak mini tesis kayak gitu, not the real tesis. Kemudian yang master by research itu pasti outputnya adalah research atau tesis kayak gitu. Dan Oh, apakah LPDP bisa untuk keduanya? Bisa. Jadi kalian dibebaskan untuk memilih master by coursework atau master by research. bisa memilih keduanya juga ya, Kak? Kalau keduanya nggak bisa, karena Nggak bisa. fokus kita itu kalau kuliah cuma satu. Kalau kita master by coursework, ya master by coursework. Kalau research, research. Karena nanti pilihan master by coursework dengan master by research itu course-nya akan berbeda. Jadi Hmm, yang S2, walaupun jurusannya sama, nanti course-nya akan berbeda gitu. Ada bedanya. Mhm. Apakah dengan menjadi award di LPDP akan memudahkan untuk mendapatkan kampus di luar negeri? hmm. Hmm, Gimana tuh? sebenarnya, sebenarnya gimana ya? Walaupun kita belum dapat beasiswa LPDP atau belum jadi award di LPDP, kita bisa kok diterima dan mendapatkan kampus di luar negeri. Bisa mendapatkan Hmm. LOE conditional. Jadi intinya bukan karena menjadi awardee atau tidak, tapi karena kita itu sudah memenuhi kriteria dari universitas tersebut kayak gitu. Misalnya language requirement-nya kita sudah memenuhi kriteria, kemudian CV kita juga sudah memenuhi kriteria, dan pokoknya semuanya sudah memenuhi kriteria. Baru kita cari beasiswanya pun bisa kayak gitu. Iya, iya, iya. Cuman kalau kita mendapatkan beasiswa, jadi kayak pihak kampus mungkin lebih apa ya, lebih tenang kali ya, maksudnya kayak oh ini Seperti beasiswa pasti udah ada iya. yang handle gitu loh. Dan pasti sudah orang-orang terpilih seperti itu. Iya kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Kemudian Kak, untuk nyari course dan reason kenapa kita ngambil course itu, research-nya lebih banyak sumbernya dari mana? Hmm, jadi kalau nyari course sama reason-nya, kalian baca-baca dulu websitenya kampus sama jurusan kalian. Itu Mm-mm. kayak gimana sih course-nya? Kira-kira kalian lihat gambar-gambarnya atau profesor-profesornya, kira-kira tujuan dari apa namanya course itu apa? Kayak gitu kan, mesti ada learning objectives-nya kan. Nah, bisa kalian lihat di situ. Itu bisa kalian rangkai sendiri alasannya. Mm. Um, Apa sih ya? Nih Kak, apakah jangka waktu beasiswa LPDP bisa disesuaikan dengan lamanya studi luar negeri supaya tidak menanggung biaya? Gimana Kak? Dari Damario 321, apakah jangka waktu beasiswa LPDP bisa disesuaikan dengan lamanya studi luar negeri supaya tidak menanggung biaya? Iya. Jadi nanti ketika kita dapat LOE, kita langsung submit ke LPDP. Jadi LPDP itu membiayai kita sesuai dengan jangka waktu studi kita. Jadi asalkan kita bisa lulus dan berangkat tepat waktu, pasti nanti kita tidak akan mengeluarkan biaya sepeser pun kayak gitu. Oke, oke. Hmm. Pengajuan LOE gimana sih Kak cara mendapatkannya? Nah, pengajuan LOE itu kalian bisa ngajuin sendiri atau melalui agen kayak gitu. Jadi kalau ngajuin sendiri, kalian langsung mengisi formulirnya di website kampus kalian masing-masing dan memenuhi segala persyaratannya kayak gitu. Kemudian Iya. biasanya kalian diminta untuk membayar biaya untuk administrasi agar mendapatkan LOA itu. Tapi kalau misalnya menggunakan agen, biasanya kalian itu gratis dan bisa dibantu pengurusannya dengan agen tersebut kayak gitu. Oke. Intinya kalian harus memenuhi segala persyaratannya seperti punya sertifikat bahasa, punya paspor, punya CV CV. yang sudah dalam ya bahasa Inggris kayak gitu Hmm. semua. Ya, surat rekomendasi juga ya, Kak? Iya benar, surat rekomendasi juga, tapi dalam bahasa Inggris. Iya. Hmm,
Kalau S2 berapa lama, Kak? Nah, rata-rata S2 itu 2 tahun. Tapi tergantung negaranya juga. Di Australia sendiri ada yang 2 tahun, ada yang setahun. Jadi tergantung jurusannya dan kampusnya. Oke. Nggak kerasa nih Kak, waktu kita tinggal 5 Ah, menit. serius? Ya, Iya. gimana ini? Dan, dan kayaknya video saya terjeda ya Kak? Iya, kayak nggak bergerak gitu. Iya ya, mungkin bisa kita ulangi ya Kak untuk Hmm. kayaknya ini ada error. Oh, diulangi. Hmm. Iya, oke, ini saya save Oke. terlebih dahulu. Ya, mohon maaf teman-teman karena tadi terjadi sedikit kendala teknis. Ya, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 21.30. Maaf ya Kak. Dan waktunya sudah menunjukkan waktu 21.30 nih Kak. Cepet ya. Mungkin karena sudah malam dan Mhm. penjelasan Dan dari Kanisrina juga sudah sangat jelas tadi. mhm. Eh, Mungkin bisa diberikan eh, tips dan trik lagi nih Kak untuk penutupan pada malam hari ini. Oke. Jadi, kalau kalian benar-benar pengen dapat beasiswa, terutama beasiswa ke luar negeri, pastikan kalau kalian itu make sure everything itu well prepared kayak gitu. Jadi kalian siapin lah jauh-jauh hari kayak gitu. Jangan mendadak-mendadak kayak gitu. Karena kalau mendadak pasti nanti ada dokumen yang eh, ada aja lah kayak kurang tepat atau apa. Kalau jauh-jauh hari kan kita bisa mempersiapkannya lebih baik kayak gitu. Kemudian Betul. selain itu, selalu tingkatkan kemampuan berbahasa Inggris kalian, terutama jika kalian itu ingin keluar negeri. Tanpa bahasa Inggris, kayaknya, hmm, ya gimana ya? Ya bukan nggak bisa sih, cuman eh memang itu syarat Itu mutlak sih kalau kalian pengen keluar negeri gitu loh. Jadi lagi-lagi tingkatkan kemampuan bahasa Inggris kalian dengan practice every day kayak gitu. Dan satu lagi, siapapun bisa dapat scholarship kok kayak gitu. Jadi nggak cuman apa ya orang-orang yang kelihatannya wow atau gimana, terkenal atau gimana, enggak, kita semua bisa dapat beasiswa. Apalagi beasiswa LPDP. Jadi don't worry, jangan insecure, please have more confidence dan believe in yourself kalau kalian itu punya value yang mana bisa untuk menjadi award LPDP kayak gitu. Kita semua itu punya value dan buat kita unik kayak gitu. Dan apa ya? Dan kalau misalnya kalian sudah mencoba dan berkeinginan untuk melanjutkan studi, coba aja lah beasiswa LPDP atau beasiswa yang lainnya. Karena kalau misalnya kita udah mencoba, apapun hasilnya, itu menjadi experience kita gitu loh. Karena betul. experience itu akan menjadi guru yang paling baik buat kita, ya kan? Dan Iya, gagal atau tidaknya kita, itu nanti akan buat kita itu naik level kayak gitu. Dan naik betul. level menjadi pribadi yang lebih baik dengan value yang lebih baik pula. Dan mungkin kalau nggak lolos sekarang, nanti next round atau next period, daftar LPDP lagi bisa langsung lolos kayak gitu. Iya, Jadi don't karena sudah worry. mengerti step-stepnya, kemudian Iya, lebih sudah tahu memahami. semuanya. Kayak gitu. Tapi insya Allah kalau kalian sudah ngikutin semua tips saya tadi, terutama well prepared sama berlatih bahasa Inggris kalian, kalian pasti bisa lolos LPDP dalam sekali tembak. Mantap. Berarti kan istrinya ini udah, eh, sekali apply ya Kak, langsung lolos. Oh, Iya, langsung mantap. lolos kayak gitu. Karena satu Kita tadi semua itu bisa kok. well prepared. Iya, well prepared dan percaya diri. Hmm. Oke. Apakah sudah cukup Kak untuk tips dan triknya? Karena Sudah, sudah, mungkin. ya, karena penjelasan Kak Nisrina dari tadi sudah menurut saya sudah sangat jelas dan bisa membantu teman-teman yang ingin melanjutkan sekolah di luar negeri atau di dalam negeri dan mendapatkan beasiswa LPDP seperti itu.
Nah, eh, untuk sebagai akhir dari live IG kita nih Kak, saya dari Global Youth Action sendiri eh, ingin memberikan informasi terkait program baru dari Global Youth Mhm. Action, itu ada lomba puisi nasional dengan tema Tanam Mhm. Rindu. Nah, di sini kenapa Tanam Rindu? Di sini kami dari Global Youth Action melihat saat ini kan pandemi corona kan sangat memberikan dampak yang besar kepada kita ya Kak. Mhm. Iya, Kita benar. jadi tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang kita sayang, bertemu dengan teman, bertemu dengan keluarga. Nah, dari situ kita seperti dituntut untuk menahan diri untuk jangan bertemu dulu dengan eh, orang-orang Oh, yang iya. ya belum bisa bertemu dengan orang-orang yang kita sayang. Nah, eh, Mhm. nah, di sini dari Global Youth Mission itu mengadakan tema puisinya itu Tanam Rindu nih Kak. Untuk dituai nanti ketika waktunya sudah ketemu, sudah pas. Hmm. Iya, iya, iya. Nah, So sweet ya. eh, untuk lomba puisinya sendiri itu sudah kami buka Kak dari tanggal 12 Juni. Oh, mohon maaf untuk deadline pendaftarannya tanggal 12 Juni dan untuk pendaftarannya sudah kami buka dari 12 Mei. Nah, total hadiahnya sendiri itu sampai 16 juta dari total hadiahnya Kak dari juara satu sampai juara 10 seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang mau atau tertarik mengikuti program ini, kalian bisa langsung apa namanya? Apa Klik tuh? link di www.globalyouthAction.com/puisi. Di situ kalian bisa langsung daftar untuk lomba puisi yang sudah kita adakan seperti itu. Nah, mungkin dari saya sudah cukup. Kemudian dari Kak Nisrina juga sudah apa berbaik hati untuk meluangkan waktunya dan membagikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk teman-teman yang memiliki ketertarikan atau keinginan kuliah di luar negeri seperti itu. Nah, eh, semoga Kak Nisrina di sini sehat-sehat terus, kemudian Amin. eh, bisa apa studinya S2-nya dilancarkan. Amin. Terima kasih. Iya. Kemudian Iya. eh, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton GA Talks pada malam hari ini. Mungkin dari Kanisrina ada pesan-pesan terakhir gitu Kak? Nah, pesan-pesan terakhirnya saya jadi keinget yang tentang tanam rindu tadi ya. Jadi Iya. kita kan ini lagi corona ya, jadi kita nggak bisa kemana-mana dan kita nggak bisa kayak kompetisi di luar. Nah, banyak banget kompetisi online yang bisa kita ikuti dan kita bisa mempercantik CV kita dengan hanya berdiam diri di rumah kayak gitu. Jadi Betul. gunakan banget kesempatan-kesempatan ini. Jadi corona ini nggak menghalangi kita untuk berprestasi gitu. Kita bisa berprestasi hanya dengan duduk di rumah kayak gitu, dengan berkarya. Itu aja sih Iya. yang pengen saya Oke. sampaikan. Ya. eh Terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk ilmu yang sangat bermanfaat dan mungkin bisa saya akhiri ya Kak untuk live IG kali ini. Ya, oke teman-teman, terima kasih. Terima kasih Kak Terima Nisrina. kasih. Bye See you. bye. See Bye. you.